Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Rini. Alhamdulillah Bu. Bu, kali ini saya ingin mengamati pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan praobservasi ini Bu, itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Bagaimana Bu? Boleh atau tidak Bu? Iya boleh Bu Rini. Terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ais capai? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di kelas saya nanti adalah anak-anak dapat menganalisis perkembangan dan kemunduran kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Soekarno. Berarti ini materinya terkait perkembangan dan kemunduran POC ya Bu. Lalu area pengembangan apa yang ingin Bu Ais capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Itu dengan metode pembelajaran yang problem solving. Oh iya, berarti yang ingin Bu Ais kembangkan adalah aspek pengetahuan, keterampilan, kemudian menggunakan model PBL ya Bu. Nah, selain itu apa lagi Bu metodenya? Selain itu metodenya pakai PBL. Kalau strateginya saya menggunakan strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi konten. Baik Bu Ais, berarti pembelajaran strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Model pembelajarannya kelompok ya Bu, PBL dan penugasan. Ada kuis juga. Oh, ada kuis juga ya. Nah, untuk medianya bagaimana Bu? Media dan penilaiannya itu menggunakan apa? Saya dengan menggunakan media sebagai sumber belajar, salah satu sumber itu, kemudian ada proyektor, ada laptop, ada penilaian tertulis untuk anak-anak dan penilaian kita. Baik Bu. Kemudian untuk sasaran kelasnya itu memilih kelas berapa ini Bu? Saya insya Allah akan menggunakan kelas 11 Sains 3. Baik Bu. Pertanyaan saya cukup sekian Bu. Jadi saya ingin tahu arah dari pembelajaran yang akan Bu Ais lakukan di kelas. Ya, harapannya agar nantinya Bu Ais dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal dan sesuai dengan yang Bu Ais rencanakan. Terima kasih ya Bu Ais atas waktunya. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena sebelum kita ke pembelajaran, saya akan minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang memimpin doa. Boleh Pak Liu? Wali dalam acara pada hari ini akan berikan acara dan kemudahan berdoa mulai. Doain absen dulu ya. Ahmad Waliul. Masih itu ya Amelia. Desta. Desta Nuni. Dio. Diva. Dwi Salsabila. Endar. Farhat. Valencia. Galang. Gema. Haruma. Ilham. Indi. Koli. Luis. Muhammad Rafi. Muhammad Badrun. Mahduri. Mereka Muhammad Tri. Oh tadi keluar ya.
Nadifa. Oke. Putri. Rizda. Lianita. Valentino. Wardania. Berarti semua hadir, hanya ada keinginan kegiatan OSIS sehingga tidak di kelas ya. Baik anak-anak, agar kita lebih bersemangat belajar, ya, mari kita melakukan tes konsentrasi bersama kita. Sudah siap? Ya. Tes konsentrasi ini dan kita lebih semangat karena kita udah pelajaran keempat ya, kita pelajaran kelima ya. Nah, biar tetap semangat seperti pembelajaran pertama, boleh punya namanya tes konsentrasi dengan topik konsentrasi. Boleh akan memberikan tes konsentrasi kepada kalian, gitu ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya dengan tepuk konsentrasi. Kalau boleh bilang tepuk konsentrasi, kalian jawabnya siap konsentrasi dengan tangan tepuk sekali. Siap konsentrasi, boleh gaya begini, boleh begini, siap konsentrasi. Ya. Nah, jadi tepuk konsentrasi dijawab siap konsentrasi. Nah, untuk tepuknya adalah kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam, tangan mau tepuk tapi tidak sampai. Kan seperti kok. Nah, ini paham ya? Kalau tepuk pagi 2 kali, 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau ada yang tidak konsentrasi, enaknya ngapain? Oh, nggak ada apa-apain gitu ya. Atau enaknya selain nggak ada apa-apain juga, semua nggak ada apa-apain juga. Oh gitu. Disuruh nyanyi ya, disuruh olahraga ya. Harus ada gebrakan ya, 1, 2, 3, gitu ya. Konsentrasi dan semangat belajar. Setuju akan hal itu? Setuju. Sudah tahu ya caranya, kita langsung ke permainannya atau percobaan dulu? Tapi mau percobaan atau langsung? Oh, percobaan. Oke, percobaannya ya. Siap? Siap. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Rehat dulu. Kita perlu untuk konsentrasi itu menghidupkan semua panca indera. Tidak hanya pandangan mata, pendengaran, belakang, tapi juga mulut kita, suara. Sehingga mengucapkan siap konsentrasi itu bentuk juga konsentrasinya kita, gitu ya. Dan untuk mengaktifkan semua panca indera. Jadi tidak hanya tentang gerakan, tentang ucapan. Paham ya? Dan karena boleh cuma hanya punya 2 mata nih, melihat kamu yang sedikit banyak dalam kelas, mari kita saling berkonsentrasi melihat apakah temannya juga bergerak dengan benar atau tidak, gitu ya? Iya. Jadi dibantu untuk melihat sekelilingnya. Nanti kalau ada satu suara yang tidak seirama sesuai dengan petunjuk, oleh boleh. Siap? Siap. Kita percobaan. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih belum konsentrasi. Ini tadi langsung apa percobaan? Oke, siap. Sekarang siap langsung ya. Ya. Mau nggak sakit? Enggak. Sakit dan sakit. Tapi mau ikut atau enggak? Mau. Lebih konsentrasi ya. Oke. Siap teman-teman? Ya. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk pagi.
semua. Oke, Diva. Oke, kita ulang lagi sekali lagi dan sekarang semua berkonsentrasi dengan baik ya. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam, sore. Enggak ada. Sekarang sudah konsentrasi. Diva, seperti sesuai dengan usapan kita tadi. Diva itu. Coba kasih gerakan, gak usah di depan, di sini aja di depan. Ini gerakan senam apa yang kamu bisa? 3 aja gerakan. Dilakukan 2 kali. Misalnya kamu mau gerakan ini, 1, 2. Yuk, berdiri. Jangan dong. Ini ada gerakan tangan leher. Ayo boleh. 1. Yuk, nah, gerakannya ayo, gue ikutin deh. Yuk, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, teman-teman semuanya begini juga deh. Biar cara VOC dalam menaklukkan bangsa-bangsa Eropa yang lebih dulu datang ke Indonesia dan bagaimana bebannya VOC. Kemarin dari Bu Ai juga kita belajar itu ya, kita perdalam di pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu boleh ini juga lebih mengingatkan kalian tentang materi ini, yaitu tentang materi seperti biasa ya, boleh lebih senang belajar seperti ini. Pembelajaran tentang perkembangan VOC di Nusantara atau di Indonesia, itu kita juga perlu memahami ini lagi ya, bahwa kedatangan bangsa Eropa, ada 4 bangsa Eropa yang datang ke Nusantara karena tempat ini yang paling banyak membawa pengaruh. 1, bangsa mana? Inggris. Terus lanjut Spanyol
yang Maluku, 25 sampai di Jawa ya. Nah, anak-anak seperti yang Gue bilang ya, dari 4 bangsa Eropa, bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama datang ke Nusantara. Jadi masih datang lah ya. Nah, kedatangan Belanda yang terakhir, tapi dalam sejarah negara kita harus tahu ya, Belanda itu bangsa yang paling lama menjajah atau melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Paling lama dalam waktu yang lama dengan wilayah yang paling luas di antara keempat ini ya. Paling terakhir berapa? Pertanyaannya kan, mengapa Belanda, bangsa Belanda dapat menguasai wilayah kita paling lama dan dengan waktu yang lama dengan wilayah yang luas? Salah satunya karena Belanda memiliki kongsi dagang. Apa kongsi dagangnya? VOC. Ada kongsi dagang VOC yang didirikan kapan? Kasih tangan. Tahu tahun berapa? Boleh. Betul, 1602 ya. Setelah beberapa tahun kedatangan Belanda, Belanda dari kelompok Belanda itu mendirikan sebuah kongsi dagang namanya VOC. Oke, kalian sudah memahami ini. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut materi ini ya, dengan cara belajar kelompok. Jadi belajar kelompok ya. Nah, sebelum belajar kelompok, gue minta kalian untuk melihat sebuah videonya. Karena kalian masih belum bisa gitu ya. Coba dibuka handphonenya. Handphone dibuka. Ini menjadi sumber belajar ya, referensi sumber belajar. Selain ada buku LKS yang bisa kalian pelajari gitu ya, ada buku paket juga. Kalian bisa lihat sumber belajar yang lain. Boleh kasih tahu, ada di situ di YouTube. Kalau buka YouTube itu ada, coba ketik sejarah VOC. Sejarah VOC yang channel YouTube-nya Bu, apakah boleh menggunakan channel YouTube yang lain atau menonton channel YouTube yang lain? Boleh. Kalau tidak ini, ya kayak ini. Udah nemu? Nah, saat kamu nonton ini, saya ingin kalian membentuk sebuah kelompok belajar. Nah, bersama kelompok belajar bisa berdiskusi tentang materi tadi ya, VOC, mengapa VOC bisa berkembang dengan baik di Nusantara, sedangkan sebenarnya Belanda yang sebagai bangsa yang memiliki kongsi dagang ini paling lambat datangnya daripada bangsa Eropa yang lain. Kalau kamu bisa lihat ya, perbedaan selisih waktunya hampir 80 tahun dengan Portugis. Inggris yang juga kerajaannya sangat hebat gitu ya, itu juga kalah saing sama Belanda yang punya kongsi dagang seperti. Nah, sebabnya apa? Kita bisa berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Kelompoknya kan sudah dibagi minggu lalu ya. Dengan kalian, yuk kita belajar kelompok monggo. Sekarang duduk bersama kelompok masing-masing. Yuk. Kelompoknya sudah ada. Dulu. Satu. Oke, sekarang yang satu kelompok dua. Mana lagi? Kamu belum ya? Sudah mana kita? Mana satu kelompok ini? 1, 2, 3, 4. Sip, jadi satu kelompok. Oke? Nggak boleh ya? Ayo, di situ boleh. Nah.
Jadi
kan jangan dikasih tahu soal itu tuh kelompok yang lain. Jadi soalnya bukan soalnya itu juga ditulis sama jawaban. Tulisnya seperti apa? Gitu ya. Kamu bisa nanti sobek kertas, kemudian kamu lipat jadi dua. Lipat jadi dua seperti ini. Perhatikan ya. Lipat jadi dua. Nama kelompok di sini, kemudian di sini soal jawaban. Soal jawaban soal. Lihat. Gambar ini yang sudah ini jawaban. Jawabannya ada yang mau ditanyakan? Enggak. Soalnya cuma Iya, soalnya 5. Kalau kelompoknya ada 5, soalnya berarti ada 5. Karena yang membuat soal satu orang satu saja. Soalnya juga sama dalam satu kelompok. Boleh? terusnya menjelaskan bagaimana nama subjek. Boleh, soalnya kayak gitu. Jadi tugasnya ada dua, ada tugas membuat PPT atau membuat bisnis ya, bentuknya terserah, hasil diskusi, kemudian membuat soal. Paham? Jadi membuat soal, tugas soal video yang juga lainnya membentuk, mendiskusikan pertanyaan tadi, dan bentuknya boleh bentuk kelasnya pakai PPT, pakai diskusi juga boleh. Paham ya anak? Paham. Silakan dikerjakan dari sekarang. Boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Saatnya istirahat. It's time to have a break.
Nanya membuat soalnya sesuai dengan judul itu ya. Atau juga bisa jawab. Baik. Gimana? Iya, Les? Ini tulis soal dijawab. Dalam gambar kamu,
Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ending in 5 minutes. Politik
Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the great lesson.
prioritas yang sangat berkenan seperti rempah-rempah, cengkeh, parah, ada. POC juga berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, sebuah daerah strategis yang menjadi sumber rempah-rempah dengan mengontrol sumber daya ini. POC dapat menetapkan harga dan mengontrol perdagangan internasional melakukan usahanya. Kekuatan militer dan teknologi. POC memiliki kekuatan militer yang unggul, termasuk armada kapal perang yang besar dan modern pada masa itu. Mereka menggabungkan kekuatan militer ini dengan kemampuan diplomasi yang tinggi, saat posisinya di berbagai wilayah. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Peter Stuyvesant, POC tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mempertahankan monopoli mereka. Yang keempat, aliansi dengan penguasaan lokal. POC tidak membentuk aliansi dengan raja-raja dan pengusaha lokal di Nusantara. Mereka memanfaatkan konflik lokal untuk menguatkan posisi mereka, serta menawarkan perlindungan militer atau hubungan baru kepada para penguasa lokal. Dalam banyaknya kasus ini, membuat POC bisa menguasai wilayah tanpa harus bertempur langsung dengan kekuatan asing. Selanjutnya, kebijakan dimiliki oleh POC. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi. POC memiliki hak untuk mengumpulkan tanaman rempah-rempah yang lebih seperti pala, kecengkeh guna menjaga harga rempah di pasar internasional agar tetap tinggi. Kebijakan ini merugikan petani karena tidak ada kompensasi untuk mereka. Dua, kepentingan. Kebijakan ini memaksa rakyat membayar pajak berupa hasil bumi sesuai yang ditetapkan POC tanpa adanya sistem ganti rugi. Tujuannya adalah memastikan kestabilan keuangan POC. Kebijakan yang ketiga adalah perlindungan pada rakyat diwajibkan menjual hasil buminya hanya kepada POC dengan harga yang telah ditentukan. Ini Nana membuat soalnya sesuai dengan tujuan itu ya. Biar teman-teman juga bisa jawab. Baik. Gimana? Iya, Nek? Ini bukan soal dijawab. Ya.
apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar yang baik Bu ini. Alhamdulillah. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu kepada Bu Elis terkait dengan observasi kelas yang telah Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu Elis, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan kemarin Bu observasi? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi senang gitu karena ada seminar yang memberikan masukan, bisa melihat bagaimana proses saya mengajar. Selain senang juga ada tegang gitu karena diawasi kan. Iya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, Bu Elis, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas serta langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan yang saya lakukan di kelas observasi kemarin itu adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan juga ada sikap. Untuk tahapan pembelajaran saya yang melalui seperti biasa Bu ya salam, kemudian ada kegiatan isi dan kegiatan penutup. Nah, perangkat belajarnya yang saya gunakan adalah ada LCD, kemudian meskipun di tengah-tengah ada masalah jauh, ada kendalanya Ada kendala gitu ya. teknis. Ya, ada kendala teknis. Kemudian ada juga aplikasi yang saya gunakan itu saya pakai ulat tangga online menggunakan anak-anak dan anak-anak dapat memberikan hasil belajarnya bisa dalam bentuk PowerPoint atau dalam Google Sheet. Menurut Bu Elis, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Untuk area pengembangan di pengetahuan, alhamdulillah anak-anak sudah cukup mengerti materinya, tapi memang tidak semua gitu. Nah, untuk area keterampilan, dari hasil mereka membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint atau Google Sheet sudah bagus gitu. Tapi masih tidak perlu untuk lebih baik lagi ya Bu sebagai pendalamannya di dalam pembuatan hasil belajar. Baik Bu Elis, adakah kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran kemarin? Kendala dari proses pembelajaran ya ada beberapa anak yang masih belum aktif Ya. belum aktif jadinya kurang begitu mengikuti pembelajaran. Tapi kurang aktif ya. Kira-kira mengapa Bu ya kalau siswa itu masih ada yang kurang aktif? Anak-anak itu kurang aktif menurut saya gitu dari observasi kita, mereka itu lelah ya Bu. Oh, Ya. Jamnya, gitu ya. iya karena jamnya itu menjelang istirahat. Nah itu lagi di hari Jumat gitu jadi anak-anak menurut saya ada yang kelelahan gitu ya udah siang gitu, sehingga tidak aktif lagi. Mudah-mudahan ke depannya nanti anak-anak bisa lebih semangat lagi ya Bu meskipun belajarnya jelas yang panjang. Kemudian kira-kira Bu Elis, apa menurut Bu Elis nantinya anak-anak itu bisa lebih nyaman? Dari yang saya lihat pembahasan anak kan kurang aktif karena udah sampai gitu udah menjelang siang di hari Jumat akhir pekan ya mungkin saya akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemarin itu ada permainan kan ulat tangga secara online. Nah itu cari model belajar lain yang unik juga yang lebih menarik mungkin membuat anak lebih aktif bergerak gitu ya Bu. Nah kalau kemarin kan justru dalam satu kelompok ya mungkin biar tambah aktif mereka ada kegiatan bergerak tidak hanya di dalam kelompoknya tapi bisa menggerakkan badannya biar aktif juga semangat. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Elis. Semoga rencana-rencana yang akan dilakukan kedepannya dapat berjalan lancar ya Bu. Iya, Terima kasih ya Bu Elis. oke, sama-sama Bu ini.